Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, sehingga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah pada malam ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih juga memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat sampai ke Idul Fitri dan bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersanjung kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang diajarkan oleh guru saya di Jatiwaringin, almarhum Dr. Hajjah Tuti Alawiyah Abdullah Syafi'i. Syair itu menyebutkan tentang pendidikan anak. Bunyi syairnya itu, fa innaman adabtahu fi siba kal'udius qalma'u fin gharsihi hatta taran umurikon nadiron ba'dalladhi absartami yubsihi. Pendidikan anak, perumpamaannya itu seperti kita menanam pohon sejak kecil, yang kita pelihara, yang kita siram sampai ia tumbuh berkembang. Seperti sebelumnya itu kan nggak ada apa-apanya, tapi setelah kita rawat, kita siram, pohon itu akan berkembang. Begitu juga anak-anak keturunan kita. Seperti ayat yang tadi saya baca, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebuah kewajiban buat kita orang tua mendidik anak-anaknya agar dalam koridor syariat Islam, dan tidak juga kita melupakan ilmu umum, ilmu pengetahuan lainnya. Karena walaupun di zaman sekarang teknologi begitu pesat, begitu canggih, tapi ternyata masih banyak orang yang dalam kategorinya sudah dewasa belum mengenal Islam.
Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sudah dewasa tapi belum bisa baca Al-Quran. Sudah dewasa tapi tidak tahu apa itu sholat tahajud. Kita jangan menutup diri juga. Coba kita lihat kanan kiri kita, mungkin ada saudarakah atau teman-teman kita kah? Itu saya mengalami sendiri. Bagaimana teman-teman saya yang umurnya nggak mungkin di bawah 20 tahun. Tapi datang ke saya, maaf, bacaan alif lam mim aja dia bingung cara bacanya gimana. Kaf ha ya ain sod sampai ditulis di statusnya, butuh petunjuk. Ya untungnya dia masih mau belajar. Bagaimana dengan orang yang udah tidak tahu dan gak mau tahu? Kita sebagai orang tua yang punya anak keturunan, ini menjadi tantangan buat kita. Kita harus membawa anak-anak kita mencintai agamanya, mencintai Al-Qur'annya, mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai itu terjadi kepada anak keturunan kita. Bayangkan, saya juga kaget gitu. Kok bisa ada gitu? Tapi memang ternyata itu nyata. Dan buat kita yang punya ilmu, kita harus belajar mengajari orang itu, memberi petunjuk yang kita tahu. Kalau seandainya kita tidak tahu, ya kasih unjuk ke guru-guru yang memang berkompeten. Dan sayangnya tidak sedikit juga orang tua itu tutup mata. Ya mudah-mudahan di sini mah kagak, karena dekat sama masjid. Di sini juga pasti ada majelis ilmu. Di sini juga pasti ada guru-guru ngaji. Banyak yang anaknya nggak mau ngaji ke masjid itu dibiarin aja. Anaknya nggak mau ngaji, nggak mau sholat, dibiarin aja. Sekarang ada orang tuanya. Nanti setelah orang tuanya nggak ada, bagaimana? Ajari anak-anak kita puasa yang benar, yang jujur. Karena banyak. Bahkan saya pernah ketemu orang yang sudah dewasa juga gitu. Saya kasih tahu kewajiban puasa. Apa jawabnya? Neraka, neraka gua. Surga, surga buat gua. Udah nggak puasa, cenderung nantangin, nggak takut sama ajab Allah. Akhirnya saya bilang, iblis itu tingkatnya sama dengan malaikat, tapi karena sombong, karena dia merasa lebih baik daripada Adam, dia jadi makhluk terhina. Ini bagaimana dengan orang yang nggak puasa, nggak sholat, dikasih tahu, malah bilangnya surga, surga buat gua, neraka, neraka buat gua. Lu urus diri lu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa, karena selain kita usaha, kita juga berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kita, tidak terjadi di keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya mohon maaf karena beberapa hari ke depan sudah masuk ke hari raya Idul Fitri. Mungkin banyak salah kata, kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.